Episode 2. Hidup Jimin hancur karena omamu. Dirinya masih tidak bisa menerima pengkhianatan dari omamu. Selama bertahun-tahun, hidupnya seperti berada di dalam kegelapan. Hingga suatu hari, di hari kamu lahir, Jimin memiliki rencana untuk dirimu yang masih bayi. Namun, dirinya mengurungkan niatnya karena kamu adalah bayi perempuan. Tetapi dirinya berjanji pada dirinya sendiri kalau di umur kamu ke-17 tahun, dirinya akan kamu dan kemudian menikahimu. Dan hal yang dipikirkan 17 tahun yang lalu tercapai. Oh, Jimin bangun dan berjalan sempoyongan. Jisi, lepaskan aku. Mon Alan, Jimin cukup mabuk karena ingin membedakan kamu dan omamu. Hubungi semua teman Yen, Pak. Siapa tahu mereka mengetahui keberadaan Yen. Pihak polisi sudah ke rumah sekolah, tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Yen. Terus bagaimana sekarang, Pak? Tanya omamu yang sudah cukup lemas. Satu-satunya cara terakhir adalah mengecek CCTV di jalan. Dan kata polisi, itu membutuhkan waktu untuk beberapa hari. Apa yang mereka katakan? Bagaimana bisa membutuhkan waktu untuk beberapa hari? Pak, putri kita hilang, Pak. Kenapa pihak polisi cukup lambat mencari keberadaan Yen? Aku gak mau putri kita sampai terjadi sesuatu pada Yen. Oma gak mau Yen sampai terluka, Pak. Hik. Kim Taeyong, cepat temukan putriku. Omamu cukup mengkhawatirkan dirimu, karena baginya kamu adalah hidupnya. Begitupun apamu, dirinya juga sangat mengkhawatirkan putri kecilnya. Entah mereka akan menemukan dirimu atau tidak, hanya saja sepertinya Jimin sudah cukup pintar untuk menghilangkan jejak dirimu di saat kamu oleh dirinya. Hingga membuat para polisi cukup kewalahan mencari informasi tentang terakhir kamu di mana. Ellen tersenyum dan mengelus pipimu. Apa maksud Anda, Jusi? Kenapa Anda memanggil nama omaku? Jimin seakan-akan tuli dan tidak bisa mendengar apa yang kamu tanyakan. Dirinya hanya fokus menatap wajahmu dan terus menyebutkan nama omamu. Aku mencintaimu, Ellen. Aku masih mencintaimu, Man. Kamu cukup terkejut saat Jimin mengatakan kalau dirinya mencintai omamu.
dan kamu juga sangat terkejut soal dirinya. Bukan hanya saja Jimin mulai meraba-raba hingga membuat naik turun karena kamu cukup paham apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Jimin lakukan padamu. Namun dirimu tidak bisa menolaknya. Menginginkan ini memang pertama kalinya dirimu seorang pria dan meresponmu dan cukup baik seolah-olah dirimu sangat menikmatinya. Naik turun dan Jimin mulai menyentuh telarangmu. Jimin mengira dirinya akan bersenang-senang dengan omonganmu. Karena setiap yang dia berikan, dirinya hanya akan mengingat momen di saat dirinya dan omonganmu melakukannya itu. Kamu tersadar dan mendorong tubuh Jimin. Hentikan ucapmu yang setengah. Skip beberapa hari kemudian, setelah kejadian yang di luar nalarmu itu, kamu cukup waspada terhadap Jimin. Meskipun kamu dan Jimin sudah sah menjadi suami istri, namun kamu belum bisa menerima pernikahan yang dilaksanakan secara terpaksa itu. Hari itu hampir saja kamu kehilangan, namun kamu berhasil menghentikan Jimin, ya, karena dia sudah sangat dan tubuhnya juga tak kuat. Kaki dan tanganmu sudah dilepaskan oleh Jimin, hingga kamu berencana untuk kabur dari saat pada hari itu. Namun, pintu keluar rumah Jimin dikunci, dan kamu sudah berusaha sebisa mungkin untuk membuka pintunya, namun kamu gagal. Kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Skip keesokan harinya. Jimin terbangun dan menemukan dirimu sudah tidak di kamar lagi. Jimin melihatmu yang sedang tertidur di sofa. Dan kemudian mendekatimu. Kamu terbangun. Apa yang Anda ingin lakukan aja sih? Panik. Membangunkanmu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya. Dia menantang. Wih, bukankah aku sudah mengatakannya semalam? Omaku, kenapa kamu mengatakan kalau kamu mencintai omaku? Tanyamu marah. Apa aku yang sudah kukatakan semalam padanya? Jawab aku aja sih. Siapa kamu sebenarnya? Dan apa hubungannya Anda dan omaku? Kita akan menemukan mantanmu itu. Jangan, aku takut kalau Jimin akan melakukan sesuatu pada putri kita. Tidak, Jimin tidak akan melukai putri kita. Orang tuamu sudah mengetahui kalau kamu oleh Jimin.
Apamu yang paling panik dan takut? Ya karena apamu paham kalau Jimin adalah musuh dirinya, karena sudah merebut omamu dari dirinya dulu. Karena khawatir dan panik, apamu sampai-sampai memarahi omamu, karena bagaimanapun Jimin adalah masa lalunya omamu. Kalau sesuatu terjadi pada Yang, kamu orang pertama yang akan bersalah, Aileen. Apa yang kamu katakan, Taeyong? Kenapa aku yang salah? Karena yang menculik putri kita, mantanmu, Aileen, marah. Dia pasti dendam padamu. Dan sekarang, dia ini melampiaskan dendamnya pada putri kita. Taeyong, apa kamu lupa kenapa Jimin sampai dendam sama aku? Kenapa kamu malah menyalahkanku? Kamu tahu sendiri Jimin membenciku karena kamu, Taeyong. Jika seandainya waktu itu kamu tidak dan membuatku hamil, mungkin saja sampai sekarang aku masih bersama dengan Jimin. Tapi kamu menyalahkanku, ha? Marah dan tidak menyangka. Apamu hanya terdiam sambil mendengarkan ocehan omamu. Kita sudah berjanji untuk tidak mengungkit masa lalu lagi, Taeyong. Dan kita juga sudah berjanji kalau kita tidak akan saling menyalahkan satu sama lain. Apamu merasa bersalah? Maafkan aku yang salah. Raut wajahnya menandakan cukup bersalah. Tidak seharusnya aku mengatakan hal seperti itu padamu, Aileen. Ani, tidak ada yang salah di antara kita. Kita tidak usah membahas ini lagi. Putri kita lebih penting dari masalah ini. Kamu benar, putri kita. Kita harus segera menemukan keberadaan Jimin agar kita bisa menemukan putri kita juga.